Perkenalkan, nama saya Rif Hidayatullah dengan NPM 020323111068. Saya dari Universitas Khairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas tentang etika dalam kewirausahaan. Pengertian dan etika bisnis. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian etika. Etika atau etis adalah keyakinan pribadi seorang mengenai apakah suatu perilaku, tindakan, atau keputusan benar atau salah. Menurut Griffin 2003. Menurut Duff 2007, etika adalah kode yang berisi prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku orang atau sekelompok terkait dengan apa yang benar atau salah. Menurut Leguilardo 1996, etika atau moral terkait dengan pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan tindakan manusia berdasarkan benar salah atau baik buruknya sikap atau tindakan itu. Dari beberapa pengertian etika tersebut dapat dikelompokkan makna etika sebagai berikut. 1. Etika adalah perbuatan standar yang memimpin individu dalam membuat keputusan. 2. Etika adalah sebuah studi mengenai yang benar dan salah, serta pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etis adalah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar. Yang kedua yaitu pengertian dari etis bisnis. Menurut Harun 2009, etis bisnis suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan normal yang dijadikan turunan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam mencegahnya persoalan perusahaan. Menurut Harun 2009, ada beberapa kelompok stakeholder yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis demi kelangsungan hidup perusahaan. Antara lainnya yaitu A. Konsumen. Konsumen berkepentingan terhadap perilaku etis perusahaan berhubungan dengan produk yang dikonsumsi seperti harga produk yang wajar, jaminan pemakaian produk, dan kejujuran. Perusahaan yang memiliki etika tinggi akan mendapatkan rasa hormat serta kepercayaan dari pelanggan. B. Karyawan. Karyawan merupakan sumber ekonomi perusahaan yang penting. Oleh karena karyawan berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk menjaga kelancaran kerja, kehidupan, dan kesejahteraan karyawan. C. Investor. Investor berkepentingan terhadap jaminan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha, return on investment, baik dalam bentuk dividen, tambahan kekayaan maupun tambahan kepemilikan. D. Pemilik dan manajemen. Pemilik dan manajemen berkepentingan untuk menjalankan operasional perusahaan secara lancar, mampu mendatangkan manfaat kepada pemilik, manajemen, serta stakeholder lainnya. Pemasukan bahan baku. Pemasok bahan berkepentingan terhadap perilaku etis berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan jaminan kelancaran hubungan dengan pemasok, seperti kewajaran harga bahan, ketepatan pembayaran, berlaku adil terhadap sesama pemasok. Yang selanjutnya itu ada prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Sonny Kraft 1998 dalam Edge Hadar 2012 mengatakan bahwa setidaknya ada 5 prinsip yang dijadikan titik tolak pedoman perilaku dalam menjalankan praktik bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah kemampuan seorang untuk mengambil keputusan dalam bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tanpa pengaruh dari pihak lain.
Prinsip ini merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang penting untuk dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Dalam kaitannya, salah satu contohnya adalah perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pelanggan, di antaranya A. Memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai dengan tuntutan mereka. B. Memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang tinggi, dan memperbaiki ketidakpuasan mereka. C. Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan pelanggan. Demikian juga kualitas lingkungan dijaga, kelangsungannya, serta ditingkatkan kualitas produk dan jasa perusahaan. D. Perusahaan harus menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan, dan mengalokasikan produk. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan adalah yang dikerjakan. Prinsip ini juga menyiratkan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang berkaitan dengan kejujuran, yaitu A. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. B. Kejujuran relevan dengan menawarkan barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik. C. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan, yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkaitan dengan kepercayaan. Yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil, yaitu situasi yang tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, hukum, maupun aspek lainnya. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles adalah A. Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antar individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlaku yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. B. Keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain. Dalam bisnis, keadilan ini berlaku sebagai kejadian tukar yang menyangkut pertukaran yang fair antar pihak-pihak yang terlibat. Dalam bisnis, keadilan ini berlaku bagi kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara pihak-pihak yang terlibat. C. Keadilan distributif atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara. Dalam dunia bisnis, keadilan ini berkaitan dengan prinsip perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam perusahaan yang juga adil dan baik. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu kondisi win-win situation. 5. Prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan dalam bisnis selayaknya dijalankan dengan tepat, menjaga nama baik dan nama baik perusahaan. Dalam prinsip integritas moral dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama etika bisnis produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk
meningkatkan nilai guna atau barang atau jasa. Dalam etika, menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen, berkaitan erat dengan hal-hal berikut. 1. Produk yang berguna dan dibutuhkan. 2. Produk yang berkompetensi menghasilkan keuntungan. 3. Nilai tambah yang tinggi. 4. Jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan. 5. Dapat memuaskan konsumen secara positif menurut Muslis 2004. Yang B. Etika bisnis, promosi, dan pemasaran. Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis menurut Muslis 2004. Hal yang penting dalam promosi menurut etikanya adalah kebenaran, kejujuran, objektivitas, pesan, faktur yang disampaikan dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dalam dan loyalitas masyarakat terhadap perusahaan. C. Etika bisnis distribusi. Etika bisnis dalam kegiatan distribusi yaitu kecepatan dan ketepatan produk dan di tangan konsumen dengan mudah pada saat dibutuhkan. Jika bisnis melakukan penimbunan atas produk, maka akibatnya tidak terdapat ketersediaan produk yang cukup di masyarakat dan dapat menyebabkan kelangkaan. Penimbunan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal tidak sesuai dengan etika bisnis. D. Etika bisnis dalam kompetensi. Dan sebuah kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari kompetensi antar pelaku bisnis menurut Muslis 2004. Prinsip etika yang dapat dikembangkan kompetensi berdasarkan landasan-landasan antara lain: 1. Memberikan yang terbaik untuk konsumen, dapat berupa memberikan kualitas produk yang berkait, memberikan harga dan kompetitif, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. 2. Tidak terlalu curang. 3. Kerja sama positif. Yang selanjutnya yaitu ada etika dan tanggung jawab sosial. Etika berhubungan dengan individu-individu serta keputusan dan perilaku manusia. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah sebagian kewajiban yang dimiliki suatu organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tepatnya berfungsi. Organisasi mungkin melakukan tanggung jawab sosial terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholder, pada lingkungan alam dan kesejahteraan sosial umum. Beberapa organisasi mengakui tanggung jawab tersebut dan berusaha keras untuk memenuhi setiap tanggung jawab tersebut. Sementara organisasi lain hanya menekankan pada satu atau dua bidang tanggung jawab sosial saja. Bahkan beberapa organisasi lainnya tidak mengakui adanya tanggung jawab sosial sama sekali. Kita bisa melihat dari bagan di sini, adapun perbedaan antara argumentasi yang mendukung dan argumentasi menentang tanggung jawab sosial menurut Griffin 2003 dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Kita lihat dari argumentasi yang mendukung tanggung jawab sosial, itu ada 4. 1. Bisnis menciptakan masalah, oleh karena ini bisnis seharusnya membantu dan memecahkannya. 2. Perusahaan dan warga negara dalam masyarakat kita. 3. Bisnis seringkali memiliki sumber daya yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 4. Bisnis adalah rekan kerja dalam masyarakat kita sama dengan pemerintah dan populasi secara sosial. Kita lihat dari argumentasi yang menentang tanggung jawab sosial. Di sini juga ada 4. Yang pertama yaitu bisnis tidak memiliki keahlian untuk mengelola program-program sosial. 2.
Keterlibatan dalam program sosial memberikan bisnis tidak banyak kekuatan. 3. Terdapat potensi konflik kepentingan. 4. Tujuan dari masyarakat bisnis di Asia adalah untuk menghasilkan laba bagi pemiliknya. Ada 4 posisi yang dapat diadopsi organisasi berkaitan dengan kewajibannya terhadap masyarakat berada di antara suatu kontinum yang berkaitan dan tingkat terendah hingga tingkat tertinggi dari praktik sosial yang bertanggung jawab. 1. Posisi penghalang. Adapun yang dimaksud dengan posisi penghalang adalah suatu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial di mana perusahaan melakukan sesedikitnya mungkin usaha yang mencegah masalah sosial dan lingkungan. 2. Posisi definisi. Salah satu langkah dari posisi penghalang adalah posisi definisi. Definisi stance adalah suatu posisi tanggung jawab sosial di mana organisasi melakukan semua yang perlu dilakukan menurut hukum, tetapi tidak lebih dari itu. Posisi akomodatif. Posisi akomodatif adalah suatu posisi tanggung jawab sosial di mana organisasi memenuhi kewajiban etika dan legalnya dan juga melangkah jauh dari masyarakat tersebut dalam beberapa kasus tertentu. 4. Prinsip proaktif. Tingkat tinggi dari tanggung jawab sosial yang dapat dilakukan suatu perusahaan adalah posisi proaktif. Adapun yang dimaksud dengan posisi proaktif adalah suatu posisi tanggung jawab sosial di mana perusahaan memandang dirinya sebagai anggota dalam masyarakat dan secara proaktif mencari kesempatan untuk berkontribusi kepada masyarakat tersebut. Terima kasih, itulah tadi materi tentang etika dan etika bisnis. Terima kasih, itulah video dari saya, Raif Hidayatullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.